Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita dengan kitab Washoya Saripati, atau apa yang kita bisa ambil dari Washoya. Ini adalah sebuah nasihat orang tua kepada anaknya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shakir. Nah, ini seperti sebuah kitab yang bisa kita ambil untuk pemahaman-pemahaman parenting. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang keempat, yakni hak kedua orang tua. Nah, di kitab ini disampaikan bahwa hak-hak orang tua itu luar biasa, dan pada pelajaran keempat ini, hak-hak orang tua ini adalah amanat yang harus dipahami oleh anak-anak. Tetapi bagaimanapun kita nanti bisa mengambil sebagai orang tua untuk kemudian bagaimana anak-anak itu bisa berbakti kepada orang tuanya. Tentu soal pendekatan, soal yang lain-lainnya akan bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, saya melihat ada di bab pelajaran keempat ini bian empati, bagaimana nasihat Syekh Muhammad Shakir itu menyampaikan kepada anak-anak kita agar kita memenuhi hak-hak orang tua. Nah, apa itu? Yakni hak-hak yang melebihi kesuksesannya. Jadi kitab ini di pelajaran keempat dibuka dengan suatu nukilan bahwa Syekh Muhammad Shakir mengingatkan agar anak-anak itu jangan merasa berat dalam mengabdikan diri kepada bapak dan ibumu, begitu. Jadi bagaimana ini menjadi titik tekan dari pelajaran keempat ini. Jadi hak mereka itu lebih dari semua yang dilakukan atau yang engkau lakukan, bahkan dengan berlipat ganda. Jadi kita dikasih nasihat di Washoya ini bahwa kita harus mengabdi kepada orang tua, karena orang tua itu hak-hak mereka itu melebihi hak-hak kita, bahkan itu berlipat ganda. Contohnya adalah nanti disampaikan di bawahnya, nanti saya jelaskan. Jadi fi khidmati abika wa ummika fa inna huquqahuma alaika fauqa dzalika. Jadi kita disuruh berkhidmat kepada orang tua kita karena hak-hak mereka itu melebihi ayah kita, sehingga kita kemudian harus berbakti kepada orang tua atau mengabdi kepada orang tua. Buktinya apa? Buktinya bahwa orang tua kita itu telah merawat baik siang maupun malam, sehat ataupun sakit, pokoknya tanpa batas. Jadi mengapa alasan-alasan kita harus mengabdi kepada orang tua? Jadi fi khidmati abika wa ummika. Jadi kita itu janganlah merasa berat di dalam fi khidmatika, di dalam berkhidmat atau mengabdikan diri kepada bapak dan ibunya, karena bapak dan ibu kita, karena sesungguhnya hak-hak mereka di atas kita. Salah satu contohnya hak mereka di atas kita bahwa tadi orang tua merawat ketika sakit, ketika sehat tetap merawat, ketika sakit pun orang tua itu tetap merawat anak-anaknya. Hai ini, ya bunaya, ingatlah ini. Jadi jangan merasa berat berbakti kepada orang tua. Sebagaimana beratnya, bagaimana kamu apakah tidak membayangkan itu? Apakah tidak membayangkan di sini ini saya sebut kamu dalam rangka untuk mengilas balik isi kitab ini. Apakah kamu tidak melihat bagaimana beratnya orang tua yang tanpa lelah
yang mengasuh kita, yang memberi makan kita, yang menyekolahkan kita hingga kita dewasa. Bahkan kita itu bisa melihat banyak orang tua yang kemudian berhutang, sampai begitu dibelani berhutang demi menyekolahkan anaknya. Orang tua ini begitu optimis, selalu mendorong anaknya untuk sekolah meskipun secara material tidak ada. Jadi optimisme inilah yang kemudian patut sebagai anak untuk mengabdikan diri kepada orang tua. Sehingga orang tua itu tanpa batas. Bahkan di disertasi saya itu atau di buku saya itu tekad dan nekat. Nah, ini orang tua itu adalah tekad dan nekat. Sehingga jungkir balik pun dilakukan agar anak-anaknya bahagia begitu. Istilahnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nah, itu perumpamaan-perumpamaan yang bisa kita dengar di ungkapan-ungkapan orang-orang terdahulu begitu. Atau kita hari ini mungkin masih sering mendengar itu. Nah, ya bunayya, wahai anakku, jadi Allah telah memberikan pertolongan kepada orang tua di mana anak-anak mendapatkan nikmat atau kasih sayang berupa nafkah dengan segala kemampuannya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Murah tangan, tidak pelit. Nah, adakah orang tua yang pelit? Nah, ini menjadi salah satu koreksi juga sebagai orang tua bahwa himbauan nasihat ini tidak hanya pada anak, tapi mungkin pada orang tua, bahwa kita sebagai orang tua harus tanpa batas untuk mengasuh anak, untuk memelihara anak, agar anak itu kemudian berkembang menjadi anak yang beriman, berilmu, memiliki manfaat pada orang lain, dan kemudian sukses, bahkan melebihi kesuksesan orang tuanya, begitu. Nah, Syekh Muhammad Shakir menyampaikan dalam nasihatnya itu, tanpa mereka, tanpa orang tua, kamu tidak akan merasa bahagia belajar di bangku sekolah, di tengah-tengah pelajar yang terhormat. Jadi, kalau jasa orang tua, kita diingatkan di sini, orang tua mengirim anak ke sekolah ini dalam rangka mendapatkan kehormatan, agar anak itu bahagia, bisa berkumpul dengan teman-temannya di sekolah, bisa bersenda gurau, bisa belajar di sekolah, agar dia juga merasa terhormat di antara pelajar-pelajar yang lain. Oleh karena itu jasa orang tua ini diingatkan agar selalu dihormati. Bahkan jangan sampai nanti orang tua itu murka begitu. Nah, ini diingatkan di wasaya ini. Meskipun kesuksesan, kehormatan, kebahagiaan, pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, kekayaan yang tinggi, kesuksesan yang tinggi, itu adalah dambaan setiap orang, bahkan orang tuamu di sini. Itu juga kepingin sebenarnya menjadi orang yang sukses, tetapi di sini diungkapkan bahwa orang tua justru lebih suka gitu ya. Bahwa orang tua justru lebih suka jika anaknya lah yang mendapatkan kedudukan. Jadi harapan orang tua itu dinomorduakan gitu. Ini bagaimana dahsyatnya orang tua gitu. Oleh karenanya, wahai anak-anak atau siapapun yang merasa anak-anak, hutang pun dilakukan. Bahkan orang tua itu bisa menunda kehormatan demi sebuah pangkat, demi sebuah kesuksesan, jika dia menginginkan atau mendorong anaknya lebih sukses lah ketimbang orang tuanya. Maka orang tua akan berdarah-darah, itu akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadikan anaknya lebih sukses. Nah, contohnya misalnya beberapa presiden kita itu orang tuanya ya dalam tanda petik dari segi jabatan, dari segi pangkat, dari segi kekayaan mungkin tidak punya,
tetapi mereka melahirkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang jadi pejabat, anak-anak yang sukses berwirausaha, anak-anak yang menjadi presiden. Nah, inilah yang kemudian orang tua itu begitu rupa gitu loh, menunda keinginannya. Bayangkan, ada orang yang sama-sama punya keinginan, tapi orang tua itu kemudian ngerem itu untuk tidak memenuhi kebutuhannya, tidak memenuhi kehormatannya yang maksimal. Demi apa? Demi anaknya. Kalau di Jawa itu ada istilah gini, semut anakan sapi. Anak-anak yang sukses itu lahir dari orang tua yang derajatnya barangkali dalam konteks jabatan, dalam konteks kesuksesan itu kecil banget. Bahkan serba tidak cukup itu dilakukan. Nah, saya jadi ingat orang tua saya, bagaimana beliau itu kemudian harus pergi menjadi TKI demi membuktikan atau demi memperjuangkan anak-anaknya. Kata orang tua saya begini, sudah, kamu tidak perlu berpikir tentang sekolahmu, dalam arti biayanya berapa, sampai dimanapun, S2, S3, jangan mikir. Soal uang, nanti pasti ada rezeki. Soal uang, soal biaya, akulah yang membiayai, atau orang tua ini yang membiayai. Nah, pesan inilah yang kemudian menjadikan kita sebagai anak-anak kemudian terenyuh bagaimana beyond empati, tanpa balas jasa, tanpa imbal jasa, tanpa meminta imbal jasa. Bagaimana orang tua begitu rupa. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Syakir kemudian memberikan nasihat, ada hak orang tua di mana kita harus mengabdi. Jangan sampai orang tua itu kemudian murka gitu loh. Nah, ini salah satu contoh yang sangat penting. Lantas apa sikapmu saat ada orang yang lebih mengutamakan orang lain untuk sukses melebihi dirinya, untuk sukses mendapatkan kehormatan daripada kehormatan orang tua, kecuali atau selain orang tua itu? Apa apa tumon gitu loh, uang sing memberikan begitu saja kehormatannya, sementara dia rela kehilangan kehormatan publik, kehilangan pangkat, atau bahkan tidak ingin mencapai itu. Karena apa? Membela anaknya agar anaknya itu bisa memiliki derajat yang lebih tinggi. Oleh karena itu di sini dijelaskan gitu ya. Nah, ini ayyakuna maqamahu fawqa kulli maqamin. Nah, jadi bagaimana orang tua itu nanti di sini lebih suka gitu ya, lebih menyukai anaknya lah yang sukses ketimbang orang tuanya. Jadi ayyakuna maqamahu fauqa kulli maqamin lakinnal walida yuhibbu liwaladihi ayyakuna arfa minhu manzilatan wa akbaru minhu maqaman wa azza minhu. Jadi bagaimana orang tua itu begitu menyukai atau bahkan berkorban demi anaknya agar anaknya memiliki derajat yang lebih tinggi. Jadi orang tua itu lebih menyukai itu. Jadi hal ini menjadi luar biasa ya, bagaimana kemudian orang tua sangat mengedepankan kepentingan anak-anaknya ketimbang kepentingan orang tua.
Oleh karena itu, ya bunayya, di kitab ini ya bunayya, tahanlah, jangan sampai orang tuamu itu murka. Jadi tadi sudah kita bahas di pelajaran keempat ini, jangan sampai orang tua itu murka. Ya dulu-dulu memang sepertinya ya kita kadang loss of control ya, keluar kendali, sehingga kadang kita itu masih membangkang pada orang tua begitu. Tapi di sini diingatkan jangan sampai, tahan agar orang tuamu itu tidak murka. Karena murka orang tua itu akan diamini oleh Allah gitu. Jadi Allah itu akan mengikuti murka orang tua. Nah tentu ini menjadi kewaspadaan, jangan sampai istilahnya orang tua kita itu marah, istilahnya orang Jawa itu ono malaikat liwat sing ngamini itu. Ini artinya bahwa ridho orang tua itu sangat menentukan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga murka orang tua juga sangat menentukan murka Allah. Oleh karena itu nasihat wasoya di pelajaran keempat ini, tahan anak-anak, jangan sampai orang tua itu murka gitu ya. Saya baru merasakan hari ini, dan orang tua saya alhamdulillah sehat bugar, dan saya berdoa semoga tetap sehat selalu gitu. Baru sadar bagaimana arti penting perjuangan orang tua saya, meskipun dulu seolah-olah ini ya ada rasa tidak nyaman karena efek perlakuan barangkali, tapi sekarang saya berusaha untuk menegasikan itu. Jadi mengubah masa lalu yang negatif menjadi positif. Karena apa? Karena saya menjadi ingat bahwa bagaimana empati tanpa batas itu, kepedulian tanpa batas orang tua, bahkan sedari sekarang atau sampai sekarang itu selalu mendoakan gitu, dan mereka nggak meminta apa-apa gitu, dan itu butuh pengertian orang tua saja, butuh pengertian anaknya agar memperdulikan atau memperhatikan orang tua. Tapi lebih dari itu, bahwa hak orang tua itu harus diutamakan, sehingga kita harus berkhidmat gitu, jadi mengabdikan diri kepada orang tua. Inna ghadaballahu, jadi jangan sampai Allah itu murka. Jadi inna ghadaballahu makrunun bi ghadabil walidaini wa man ghadaballahu alaihi faqad khasirat dunya wal akhirah. Jadi kalau terjadi situasi demikian, maka seseorang itu ketika orang tuanya murka, otomatis Allah juga murka. Dan kemurkaan Allah itu, barang siapa yang kemudian dimurkai Allah, istilahnya dibenci Allah, maka atasnya ada kerugian. Bagi anak itu adalah kerugian dunia dan kerugian akhirat. Kerugian dunia apa? Ya tidak harmonis atau melukai hati orang tua, dan kemudian kalau itu bocor ke orang lain, ya orang lain akan distrust. Karena apa? Ada orang yang memperlakukan orang tuanya seperti itu. Na'udzubillah. Jadi ada beberapa kasus yang kemudian menggugat orang tuanya karena ada permasalahan ini dan itu. Nah, ini sangat disayangkan sekali, jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua juga harus belajar bagaimana agar anak-anak itu bisa mengabdikan diri atau bisa merasakan apa yang kita perjuangkan itu menjadi bagian dari perasaan anak-anak itu, sehingga kita bisa mengarahkan mereka untuk selalu berbakti kepada orang tua, sehingga kita bisa
bisa juga ikut mengondisikan. Jangan kemudian kita menuntut tapi tanpa usaha. Jadi ini menurut saya proses parentingnya juga harus sejalan. Ini nasihat kepada anak, tapi sebenarnya juga bisa kita ambil bagaimana proses mendidik anak, mengasuh anak sejak dari awal itu memiliki pertumbuhan jiwa, memiliki spirit mental, memiliki daya dorong yang kuat untuk anak-anak itu agar dia bisa melihat orang tua kita, melihat orang tua, agar dia juga tahu bahwa orang tua itu memiliki jeripaya yang seperti ini dan itu harus dihormati. Artinya proses ini bukan untuk mengupayakan agar anak itu istilahnya patuh bongkoan, tidak tahu apa-apa. Kita butuh reasoning, butuh alasan, karena anak zaman sekarang kadang tidak bisa didoktrin begitu saja. Nah, itu kira-kira teman-teman pentingnya kita membaca ini ya, Saripati Wasoya ini. Oke, jadi disinilah kemudian ada pepenget ya, ketika membaca kitab ini ada pepenget bahwa janganlah kita menyalahkan kedua orang tua kita dalam semua urusan. Nah ini, saya tidak tahu kasus-kasus yang kemarin itu kasus-kasus seperti apa yang kemudian orang tua itu digugat. Tapi kayaknya ada unsur kekerasan dalam rumah tangga atau ada unsur ini ya, unsur ketidakadilan. Tapi sejauh itu sejauh itu anak bisa menempatkan diri, saya kira hal itu juga tidak terjadi begitu. Sebagaimana hal itu juga menjadi pelajaran bagi orang tua. Jangan sampai kita kemudian salah mendidik anak atau berproses mendorong pertumbuhan anak, menjadikan anak-anak lupa kulitnya atau lanjarannya itu gak melok. Lanjarannya itu berarti kalau kacang itu ada lanjarannya, itu nggak ada di lanjarannya, tapi ngalor ngidul gitu, nggak pas di situnya. Oleh karena itu jangan sampai gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Ini catatan bagi siapa saja itu. Nah, kecuali anak itu boleh tidak taat ketika orang tuanya itu memang menyuruh untuk melakukan kesalahan. Oleh karena itu, poin terakhir bahwa di kitab ini, pelajaran yang keempat ini, agar anak-anak itu mengabdi kepada orang tua itu dengan penuh rasa senang. Fa'ahris ala kubuli nasoihihi. Jadi senanglah, maka bersukacitalah, hadirkan perasaan senang ala kubuli dengan penuh penerimaan itu atas nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua. Jadi kita kalau dinasihati orang tua harus senang. Kecuali ini tadi sudah disampaikan bahwa kecuali kalau anjuran orang tua itu sifatnya adalah menganjurkan untuk melakukan nasihat. Karena apa? Karena orang tua lebih tahu mana yang bermanfaat untuk anak-anak dan mana yang bermanfaat untuk lebih tahu mana yang bermanfaat dan lebih tahu mana yang membahayakan. Istilahnya wong tua iku wis mangan asam garam, kecut asinnya, kecut pahit manisnya kehidupan. Maka di sini tidak mungkin orang tua akan menjelontrongke, nyurungke hal-hal demikian. Sehingga kita harus senang itu. Jadi kita harus senang bagaimana orang tua kita memberi nasihat kepada kita, maka ya kita harus bikin
hati ini terbuka. Kita harus gembira atas nasihat-nasihat orang tua. Sedikit banyak meskipun anaknya sudah sukses gitu, yang sudah melejit, ya tetaplah nasihat orang tua itu sangat penting. Karena apa? Pengalaman hidup orang tua itu biasanya merefleksikan sebuah kebijaksanaan. Meskipun sederhana, tapi kebijaksanaannya boleh jadi tidak kita pikirkan keutamanya itu. Oleh karenanya, inilah di pelajaran keempat, bagaimana gambaran proses parenting itu lebih ditujukan agar anak itu berbakti kepada orang tua. Oleh karenanya, mari kita semua berproses untuk belajar bagaimana mengasuh anak, agar anak itu juga akhirnya sukacita mengabdi kepada orang tua, dan pada akhirnya juga bisa menjadi bagian dari kebahagiaan kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.